Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, thumma amma ba'd. Ayuha talabah wa talamid, wafaqana Allah wa iyyakum, wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yamunna Allah subhanahu wa ta'ala lakum as-sihhata wal afiyah, wa an yaduma lakum as-sihhata wal afiyah, wa kadzalika li abaikum wa ummahatikum. يسرنا بلقائنا في هذا الأول في الدرس عن البعد، ولكن على كل حال قد أصبنا بهذا، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، ومن أصول الإيمان أهل السنة بأننا نؤمن كل ما قدر الله سبحانه وتعالى له حكمة وله خير، ولذا لا نسب القدر ولا نسب ما جرى من أيامنا، ولا سيما من يصيب بالمرض، ولا سيما من يصيب بالمرض، وله الصبر وله الاعتماد والاتكال على الله سبحانه وتعالى وحده حين طلب الشفاء. طيب، هذا الدرس سنعيد درس معاهدة مع اليهود. هذا الدرس سنعيد درس معاهدة مع اليهود، لأن هذه المعاهدة قد يرتبط بما بعدها من بني قينقاع، من بني نضير، ومن بني قريظة الذي نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكينا في درس التفسير، كما حكينا في درس تفسير في سورة الحشر. كما عرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه إلى المدينة قد تعاهد مع اليهود بالمدينة، تعاهد مع اليهود بالمدينة، والعهد بين المسلمين أو العهد الذي قرر النبي صلى الله عليه وسلم كلها 28. الأولى كما عرفتم أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، أي اليهود لابد أن يتفق ولابد أن يبذل ماذا؟ أموالهم للمؤمنين والمسلمين ما دام المؤمنون يحاربون. لابد اليهود يشاركون في إنفاق وفي إخراج الأموال منهم لسد احتياجات في المعركة للمؤمنين. وثاني هذا القرار، يعني إن يهود بني عوف أمة واحدة مع المؤمنين، وكذلك اليهود الآخرون مثل بني نجار، بني الحارث، بني ساعدة، بني جشم، بني الأوس، بني ثعلبة، كلهم سواء في الحق والواجبات. وكذلك قد ماذا نسميه؟ قد أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم حرية لليهود أن يعتقدوا بدينهم ولا
wala an yajburu wala an yajbura li ya'taqida aw li yusallimu, ay anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad na'am ar-rasul da'a al-islam ila al-yahud walakin ma jabara qad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memaksa. Lil yahud dinahum walil muslimin dinahum illa man zalima nafsah wa athima fa innahu la yutigu illa nafsahu wa ahla baiti. La yutig huwa amalun ma la yahil. Yutig adalah sebuah tindakan, sebuah perlakuan yang dimana tidak layak dilakukan. Maka ketika hinama al-yahud amila amalan minal ma'asi aw amalan min isqati ma ahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahud falahu ma uqiba ilaihi, dan maka dia akan mendapatkan apa-apa yang sudah disepakati dari itu berupa hukuman. Inna jafnatan batnun min tha'labah ka anfusihim. Jafna ini salah satu dari kabilah Yahud juga. Sama yang ke-10 juga, wa innal bir dunal itsm. Wajib berbuat baik pada mereka. Inna mawali tha'labah sama juga. Mawali tha'labah haknya seperti Bani Auf, ummatun wahidah mal muslimin, lahum dinuhum. Kemudian tidak ada yang boleh disakiti kecuali mereka memang melanggar apa yang telah disepakati bersama dari hukum-hukum Islam. Inna bitanata Yahud ka anfusihim, dan orang-orang teman dekat Yahud dari kabilah-kabilah itu seperti sama haknya. Innahu la yakhruju minhum ahadan illa biidzni Muhammadin. Di antara dari sekian koror itu tidak boleh keluar dari Madinah kecuali apa? Kecuali dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la yanhajizu ala tha'ri jurhin. Tidak boleh ada seorang pun yang menghalang-halangi ketika seseorang menuntut hak darah yang telah tertumpah. Menuntut hak darah yang telah tertumpah. Wa innahu man fataka binafsihi wa ahli baitihi illa man dzalima. Dan fataka qatala, memerangi. Sesungguhnya orang yang memerangi dengan dirinya dan keluarganya, maka yang bertanggung jawab man dzalima. Mereka adalah orang yang zalim, dan tentu orang-orang yang memerangi dan orang-orang buat keributan, maka konsekuensinya ada tersendiri. Fa innallaha ala abarri hadza. Dan sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang yang semisal itu. Nah, di 16, inna alal yahud nafaqatuhum. Atas orang-orang Yahudi, mereka harus menghidupi mereka sendiri. Nafkahnya nafkah sendiri. Wa alal muslimin nafaqatuhum, pun demikian kaum muslimin menghidupi apa yang mereka butuhkan sendiri. Tapi di awal tadi, kalau untuk peperangan, Yahudi harus ikut serta membiayai peperangan tersebut, urunan ya, infak yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kumpulkan. Wa inna bainahumun nasra ala man haraba ahli hadhihi sahifah. Dan wajib bagi Yahudi itu menolong kaum muslimin ketika kaum muslimin atau Madinah diserang, atau orang-orang kabilah-kabilah yang menyepakati muahada ini wajib saling tolong menolong. Wa inna bainahumun nus wan nasihah wal bir dunal idzab. Dan ahli sahifah ini atau
Orang-orang kabilah-kabilah yang ikut perjanjian ini wajib saling memberikan nasihat satu sama lainnya dan wajib saling berbuat baik satu sama lainnya. Innahu la ya'tham imru'un bihalifihi wa inna nasra lil mazlum. Dan seseorang tidak berdosa dengan apa-apa yang telah disepakati dari perjanjian tersebut. Dan bagi orang yang dizalimi, bagi mereka mendapatkan pertolongan. Ini poin terulang ya. Inna Yahud yunfikuna ma'al mu'minin ma'damu muharibin. Yahudi harus mengeluarkan bagian hartanya bersama orang-orang beriman selama orang-orang beriman itu berperang. Inna Yathrib haramun jawfuha li ahli hadhihi sahifah. Haram maksudnya suci. Yathrib ini suci, disucikan. Dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Maksudnya apa? Tidak boleh melanggar atau melakukan perbuatan keburukan di sana, baik membunuh, baik mencuri dan lain sebagainya. Walaupun di sini ditekankan li ahli hadhihi sahifah, bagi kabilah-kabilah yang menandatangani perjanjian tersebut. Innal jar kanafs ghairu mudarin wala athim. Tetangga ya sama. Oh bukan tetangga, innal jar kan nafsi, orang yang diberikan perlindungan, ajir ya, orang yang diberikan perlindungan, minta suaka ya, suaka perlindungan, itu kan nafs seperti jiwa. Maksudnya apa? Ghairu mudhar wala athim. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, sama seperti jiwa-jiwa yang lainnya yang menyetujui kesepakatan di muahadah ini. Innahu la tujaru hurmatun illa biidzni ahliha. Enggak boleh ya kehormatan seseorang baik dari kalangan Yahudi sendiri pun enggak boleh dilecehkan dan enggak boleh direndahkan kecuali dengan izin pemiliknya. Maksudnya apa? Kalau dia itu mengizinkan dalam artian dia memang rela di seperti itu kan, maka itu bukan hal yang masalah. Cuman pertanyaannya, ada nggak orang yang rela dibully saja? Nggak ada kan, nggak ada yang rela. Inna makana baina ahli hadis sahifa man hadatha aw istajara yukhafu fasaduhu fa inna maradduhu ila Allah wa ila Muhammadin. Nah ini sebuah poin penting yang sering terluput dari orang-orang yang mengatakan darul ahd, yang mengatakan meniru apa yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Di poin ini Rasulullah SAW menekankan inna makana baina ahli hadhihi sahifah. Sesungguhnya di antara kabilah-kabilah yang menandatangani di perjanjian ini, man hadatsa, yang orang yang terjadi sebuah kejadian, awistajaro atau perselisihan, ya khafu fasaduhu, yang dimana dia takut akan keburukannya, fa inna maraddahu ilallah wa ila Muhammadin, maka tempat kembalinya untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya apa? Berarti di piagam Madinah itu mengharuskan ketika ada seseorang berselisih, ketika ada seseorang bermasalah, ketika ada seseorang saling bertikai, itu maka kembalinya kepada hukum Islam. Maradduhu ilallah wa rasulih, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau teman-teman ingat, Ustadz pernah sampaikan di Piagam Jakarta ada 7 kata yang dihapus. Bagi orang Islam wajib menjalankan syariatnya. Syariat is Islam. Dan 7 kata itu dihapus. Siapa yang berjasa? Orang-orang yang tidak suka dengan Islam.
Padahal kaum muslimin ketika itu hanya meminta mereka ditegakkan syariat Islam untuk diri mereka. Untuk diri mereka. Tapi tidak. Ala kulli hal, itu sudah terjadi. Jadi ini dalil bahwasanya Piagam Madinah di sana diberlakukan hukum Islam. Innahu la tujar Quraisy wala man nasaraha. Enggak boleh melindungi Quraisy dan orang-orang yang menolong kaum Quraisy. Jadi kalau ada orang Quraisy meminta suaka enggak boleh. Minta suaka perlindungan enggak boleh sama sekali. Inna bainahu nasr min dahmi Yathrib. Dahmin itu jam'un. Jadi wajib bagi penghuni Madinah itu saling tolong menolong. Sama poin yang selanjutnya, yang sebelumnya. Idza du'u ila sulhin yusalihunahu. Nah, kalau dipanggil, diseru untuk sulhin, untuk sebuah perbaikan, maka yusalihunahu, harus segera segera menyambut seruan tersebut, yaitu harus segera berbuat baik. Wa yalbasunahu, dan segera memakainya. Maksudnya apa? Segera mengaplikasikan apa yang diseru. Fa innahum yusalihunahu wa yalbasunahu. Wa innahum idza du'u ila mithli dzalika fa inna lahum 'alal mu'minina illa man haraba fid din. Dan ketika diseru dengan hal-hal yang baik yang lainnya, maka itu pun harus segera dijawab. Kecuali orang-orang yang memerangi agama. Ala kulli unasin hissatuhum min janibihimul ladzi qablahum. Bagi semua manusia, masyarakat yang ada di situ, hissatuhum, rumah mereka, milik mereka semua. Baik dimiliki dari sebelum Rasulullah datang. Inna yahud al-aus mawalihim wa anfusahum ala mithli mali ahli hadhihi sahifah. Disebutkan lagi Yahudi al-aus dan mantan-mantan budaknya itu sama seperti Bani Auf dan kabilah-kabilah yang lainnya yang menyetujui ini. Wa innahu la yahulu hadzal kitab duna zalimin aw athimin. Enggak boleh dirubah perjanjian ini. Enggak boleh dilanggar kecuali orang yang zalim dan athim. Orang yang zalim dan orang yang berdosa. Wa innahu man kharaja amana. Barang siapa yang keluar dari Madinah aman. Wa man qa'ada amana. Dan barang siapa yang menetap di Madinah pun dipastikan memiliki rasa keamanan. Illa man zalima aw athim. Kecuali orang-orang yang mengzalim dan orang-orang yang berbuat salah, ditegakkan hukum had di sana. Wa innallaha jara liman barra wattaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa. Dan itulah 28 piagam Madinah. Kenapa Ustaz jelaskan lagi? Karena setelahnya ada pengkhianatan dari Bani Qainuqa. Pengkhianatan dari Bani Qainuqa. Baik. Pengkhianatan apa? Bani Qainuqa itu sangat marah ketika pasukan Rasulullah SAW itu mereka memenangkan pertempuran di Badar. Sangat marah. Tetapi Ustaz ringkas ya. Tetapi sebab permusuhan mereka bukan itu. Bukan sebab Rasulullah menyerang Bani Qainuqa bukan kemarahan Bani Qainuqa marah terhadap Rasulullah. Ba'da ghazwati Badr adhara Bani Qainuqa al-ghadaba wal hasad 'alal muslimin 'ala nata'ij hadhil ghazwah. Hasad ya. Mereka menampakkan hasad dan marah. Karena apa? Karena hasil yang didapat oleh kaum muslimin. Wa balagha bihimul amr an jaharu bil ada, dan mereka akhirnya menampakkan permusuhan kepada Rasulullah. Faja'a ilaihimur rasul wa nasahahum wa da'ahum. Seperti biasanya Rasulullah datang kemudian nasihatin dan kemudian menyeru mereka kepada Islam. Walakinnahum raddu raddan. Mereka menolak at-tahaddi wa tahdid. Bahkan membangkang dan mengancam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Walam yakun hadza huwa sababun ma jara alaihim. Nah, ini dijelaskan. Bukan itu, tapi sebab Rasulullah mengepung mereka dan menyerang mereka. Bal ya'udu dzalika ila sababin akhar. Akan tetapi karena sebab yang lain. Sebabnya apa? Ustaz pernah jelaskan di tafsir. Oh ya, kalian nggak ada tafsir ya. Ini di kelas 11 Madi. Itu ada seorang perempuan di pasar kaum Yahudi ketika itu, ini mana mereka perempuan itu mau membeli sesuatu. Nah, ada salah seorang Yahudi pengen membuka hijabnya, dan membuka wajahnya. Perempuan itu tapi menolak, famtana'at, menolak, melarang. Fa'amida khifyatan ila tarfi thawbiha. Orang Yahudi itu kemudian mengendap-endap sampai ke ujung bajunya. Fa'aqidahu fi raqabatiha. Bajunya akhirnya diikat di lehernya. Ustaz nggak tahu ya mana diikat, dia tidak sadar diikat tersebut. Falamma qamat, dia lagi jongkok tuh. Tapi dia berdiri, wan kasyafat in kasyafat, maka terbuka hijabnya. Auratnya. Fasahat, menjerit jelas ya. Faqama ahadul muslimin qatla yahud. Kemudian salah seorang kaum muslimin dengan gagah berani membunuh Yahudi yang melakukan tersebut. Al-mu'tadi, orang yang berbuat keburukan tersebut. Wa tawatsabal yahud. Kemudian apa? Tawatsaba, lupa kemarin. Tawatsabal yahud faqatalu al-muslim. Kemudian orang-orang Yahudi berdiri ya, mengelilingi aqamu. Kemudian mereka membunuh orang Islam tersebut. Fatawatsabu fawaqa'a syarr bainahum. Maka mereka berhamburan dan terjadilah keburukan antara muslimin dan Bani Qainuqa. Dan mereka memang sengaja karena udah didahului dengan marah, benci, hasad. Maka mereka melakukan hal demikian. Nah, ketika hal tersebut sampai kepada Rasulullah langsung apa? Fahasarahumur rasul wasyadda alaihimul hisar. Hasara, mengepung Yahudi. Seperti yang kalian ketahui, orang-orang Yahudi punya benteng di perkampungannya. Fanazalu ala hukmir rasul. Rasulullah mendudukan mereka kepada hukum Rasulullah, maksudnya hukum Islam. Karena jelas ya di perjanjian piagam Madinah inna makana baina ahli hadhihi sahifa man hadath aw istajar yakhafu fasada fa inna maraduhu ila Allah. Pertama dikembalikan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, di sini ada salah satu gembong munafikun, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibn Ubay bapaknya, Salul ibunya, dan dia menisbatkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Datang ke Rasulullah, kemudian senantiasa meminta ahsin fi mawali, jadi berbuat baiklah kepada orang-orang dekatku, wa ala Rasul, dan senantiasa meminta ya. Wa tatawala alaihi, berkepanjangan, maksudnya ya meminta terus gitu. Nah, agak rese nih Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Wa adkhala yadahu fi jaybi dir'ir Rasul, dan dia memasukkan tangannya di baju perangnya Rasulullah. Faqadiba Rasul falamma alaha alaihi fi dzalika qala Rasul hum laka. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul senantiasa meminta, maka Rasulullah mengatakan, ya udah bawa. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Ini dalil karena apa? Karena Bani Qainuqa dan Abdullah ibn Ubay bin Salul jangan dijadikan aulia, orang-orang dekat. Wa may tawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengambil teman dekat mereka, berwala kepada mereka, loyalitasnya pada mereka, termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Sesungguhnya Allah
tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Di sini amma Ubadah bin Samit, wa kana ahadu bani Auf min ibn Khadraj lahu min al-hilf. Salah seorang dari Bani Auf dari kalangan Yahudi ini pertama ya disebutkan, mereka mempunyai perjanjian sama dengan perjanjian yang dilakukan oleh Ibn Ubay, maksudnya Abdullah bin Ubay. Fa khala'ahum ila Rasulillah wa tabarra'a minhum. Maka hal tersebut setelah ayat ini turun, Rasulullah berlepas diri dari gembong munafik tersebut. Dan turunlah ayat ini. Ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan ahadu Bani Auf, salah satu dari kabilah Bani Auf. Dan ketika selesai pengepungan, Rasulullah menyuruh apa? An yajlu anil Madinah, ay kharaju, keluar. Harus keluar ya. Harus pindah. Bukan eksodus sih. Ya harus pindah, harus ngungsi. Anna lahum ma aqallatil ibil minal amtiyah wal amwal. Mereka boleh membawa harta-harta mereka yang mampu dibawa oleh unta. Secukupnya aja berarti. Kalau misalkan rumah nggak bisa dibawa sama unta, ya nggak bisa dibawa. Lal hilqah, nggak boleh bawa senjata. Fa'ajalahum ila Syam. Maka Rasulullah mengusir mereka ke Syam. Nah, makanya Ustaz mengulang karena Bani Qanuqa dan Bani Nadir itu berkaitan erat dengan muahadah ma'al Yahud. Baik, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Tugasnya adalah kalian mengambil faidah dari kisah yang Ustaz kisahkan, meskipun nanti ada fawaidnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.